Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baik, langsung saja kami dari kelompok 13 manajemen perubahan ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami. Untuk itu, sebelum kita lanjut ke pemaparan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Ria Septiana selaku moderator dan teman saya Miranda dan Ira Hairun Nisa Munte selaku pemateri. Untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh Ira Hairun Nisa Munte dan untuk pemateri kedua nantinya akan dibacakan Miranda. Kepada Ira Hairun Nisa Munte, saya persilahkan untuk membacakan materinya. Model manajemen perubahan John Kotler dan Rogers. 1. Model perubahan John Kotler. Kotler mengatakan dalam bukunya Landing Check bahwa hanya 30% perubahan yang berhasil dan sebagian besar perubahannya gagal. Kotler kemudian menawarkan solusi berdasarkan akar penyebab kegagalan, yang kemudian dikenal sebagai 8 prinsip dalam menghasilkan perubahan. Dan yang kedua, model teori perubahan Rogers pada tahun 1962. Dalam teori ini, Rogers berpendapat bahwa proses penerimaan terhadap perubahan itu lebih kompleks. Rogers berpendapat bahwa setiap individu yang terlibat dalam perubahan itu mungkin menerima atau bahkan menolak perubahan. Bahkan, mungkin saja terjadi pada mulanya orang itu menerima. Tetapi setelah dirasakan bahwa perubahan itu sebagai hal yang menghambat keberadaannya, dan itu alasan mereka menolaknya. Faktor pengelolaan perubahan. Menurut John Kotler, suatu perubahan yang diselesaikan tanpa dukungan yang memadai mungkin akan menemukan kesuksesan yang diharapkan tetapi tidak akan bertahan lama. Maka pada saat itu akan muncul hambatan yang akan mendorong upaya perubahan itu lemah. Kotler mengungkap 8 fase kemajuan, yaitu yang pertama, create a sense of urgency atau membangun rasa urgensi. Yang kedua, build a guiding coalition atau membentuk koalisi yang kuat. Yang ketiga, create a vision for change atau menciptakan visi perusahaan. Yang keempat, communicating the vision atau mengkomunikasikan visi perubahan. Yang kelima, memberdayakan tindakan yang menyeluruh atau empowerment. Yang keenam, creating short-term wins atau ciptaan sasaran jangka pendek. Yang ketujuh, build on the change atau membina perubahan yang telah diciptakan. Yang kedelapan, anchor the change in the corporate culture atau kukuhkan perubahan ke dalam budaya. Baik, selanjutnya yaitu C. Contoh isu. Menambahkan pendekatan baru dalam budaya perubahan dalam cara melayani ternyata memberikan dampak yang signifikan. Maka perlu dilestarikan sebagai budaya baru yang harus dilakukan dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Pelestarian perubahan menjadi budaya organisasi tentu tak terbatas kepada perubahan teknis. Selanjutnya, perubahan etos kerja yang terdapat dalam diri karyawan, latar belakang, gaya hidup, dan keluarga telah memberikan dampak besar bagi karyawan. Maka dari itu, untuk suatu perusahaan dapat terus menekankan kinerja yang baik serta memberikan reward kepada karyawan ketika mereka telah mencapai suatu target yang ditetapkan oleh perusahaan. Kesimpulan, manajemen perubahan adalah kontrol yang kuat dari perpindahan sistem dari tahapan pengembangan. Selanjutnya dilakukan percobaan sampai sistem tersebut dapat digunakan dengan pemahaman yang tepat dari manfaat dan potensi dari masalah-masalah yang tidak diantisipasi dari tahapannya. Adapun penyebab terjadinya manajemen perubahan adalah perubahan manajemen dari tingkat atas, teknologi, peraturan, tuntunan pengguna, dan kesalahan dari bekerja sehari-hari. Untuk itu, adapun tujuan dari manajemen perubahan itu sendiri yaitu untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, untuk menyesuaikan diri dari perubahan yang sering terjadi serta untuk memperbaiki efektivitas agar dapat bersaing di pasar modern. Baiklah, sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Tadi kami awali dengan salam, sekarang kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.